Asuransi Keuangan Menengah 2. Baik, jadi soalnya adalah Robinson Company membeli obligasi Evernaster Corporation senilai 110.000 dengan tingkat diskonto 8% pada tanggal 1 Januari 2011 dengan membayar 97.278. Obligasi akan jatuh tempo tanggal 1 Januari 2016 dan yield sebesar 10%. Bunga dibayarkan setiap 1 Juli dan 1 Januari. Buatlah amortisasi jurnal dan pelaporan. Nah, untuk kita membuat daftar pendapatan bunga dan amortisasi diskonto obligasi dengan menggunakan metode bunga efektif. Nah, untuk tabelnya itu ada tanggal penerimaan kas, pendapatan bunga, amortisasi diskonto obligasi, dan jumlah tercatat obligasi. Nah, untuk tanggal kita mulai dengan tanggal 1 bulan Januari 2011 itu dengan pembayarannya itu 97.278. Nah, untuk yang berikut tanggal 1 bulan Juli 2011 itu kita harus menghitung atau mencari penerimaan kasnya itu di sini 4.400 itu didapat dari 110.000 itu adalah nilai pembelian obligasi 110.000 dikali dengan 0,8 atau 8%. 8% itu tingkat diskontonya 8% dikali dengan 6/12. 6 itu untuk bulannya itu 6 bulan, 12 1 tahun ke 12 bulan, jadi 6/12. Jadi dapatnya itu 4.400. Untuk penerimaan kasnya 4.400. Nah, untuk pendapatan bunganya itu di sini didapat 4.864. Nah, untuk 4.864 itu didapat dari 97.278. 97.278 seperti yang saya katakan tadi itu adalah pembayaran untuk 1 Januari 2011 itu sebesar 97.278, nanti dikali dengan 10% atau 0,10% itu adalah yieldnya itu sebesar 10%. Nanti dikali sama seperti yang tadi 4.400, 6/12 dapatnya itu 4.864. Setelah itu kita mencari lagi tabel yang berikut, bagian yang berikut amortisasi diskonto obligasi. Nah, untuk amortisasi diskonto obligasi di sini dapatnya 464. Nah, untuk 464 ini didapat dari 4.864 pendapatan bunganya itu pada tanggal 1 bulan Juli 2011 tadi 4.864 dikurangi dengan penerimaan kasnya dapatlah 464. Sedangkan jumlah tercatat obligasi di sini untuk tanggal 1 bulan Juli 2011 itu 97.742. Itu didapat dari untuk pembayaran tanggal 1 Januari 2011 tadi 97.278, nanti ditambah dengan amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 bulan Juli 2011 464, jadi hasilnya adalah 97.742. Nah, untuk yang berikut yang tanggal 1 bulan Januari 2012 itu untuk penerimaan kas tetap 4.400. Yang berikut pendapatan bunga. Nah, untuk pendapatan bunga ini di sini 4.887 itu didapat dari jumlah tercatat obligasi ini sebesar 97.742 ini dikalikan dengan
uh, 5%. Kenapa dikalikan dengan 5%? Karena untuk yield itu dia di soalnya itu sebesar 10%. Nah, 10% dibagi dengan kan jangka waktunya itu 1 tahun, berarti 1 tahun 12 bulan. Nah, 12 bulan dibagi dengan 6, jadi 2, nanti 10% itu dibagi dengan 2 sama dengan 5%. Jadi untuk mendapatkan pendapatan bunga pada tanggal 1 bulan Januari 2012 itu 97.742, dengan 5% dapatnya 4.887. Ini tidak saya bulatkan ini. Jadi 4.887 untuk pendapatan bunga pada tanggal 1 bulan Januari 2012. Nah, untuk amortisasi diskonto obligasi, di sini 487 ini didapat dari selisih dari pendapatan bunga pada tanggal 1 Januari 2012 4.887 dikurang dengan 4.864. Selisih dari itu nanti dijumlahkan dengan 464, didapatnya 487. Jadi amortisasi diskonto obligasi pada tanggal 1 bulan Januari 2012 itu 487. Untuk jumlah tercatat obligasi nanti jumlah tercatat obligasi pada tanggal 1 bulan Juli 2011, sebelumnya, periode sebelumnya, bulan sebelumnya atau tahun sebelumnya, nanti ditambah dengan amortisasi diskonto obligasinya itu sebesar 487. Jadi jumlah tercatat obligasinya itu pada tanggal 1 bulan Januari 2012 itu 98.229. Nah, untuk seterusnya sampai pada tanggal 1 bulan Januari 2016 itu sama dengan jumlah tercatat obligasi itu nanti dikalikan dengan 5% untuk mendapatkan pendapatan bunga. Setelah mendapatkan pendapatan bunga untuk mencari amortisasi diskonto obligasi, itu selisih dari pendapatan bunga yang dihitung sekarang dikurang dengan penghitungan yang sebelumnya, nanti dijumlahkan dengan amortisasi diskonto obligasi sebelumnya sehingga dapat itu, baru nanti untuk jumlah tercatat obligasinya itu nanti dijumlahkan untuk yang sebelumnya nanti dijumlahkan dengan amortisasi diskonto obligasi sekarang. Untuk daftar pendapat untuk tabel daftar pendapatan bunga dan amortisasi diskonto obligasi dengan menggunakan metode bunga efektif, mungkin itu saja semua. Untuk penyelesaian ke bawahnya sama saja. Jadi berikutnya untuk Robinson mencatat penerimaan pembayaran bunga setengah tahunan pertama pada 1 Juli 2011 itu menjadi dia punya jurnalnya 1 Juni 2011, kasnya 4.400, investasi utangnya 464, dan pendapatan bunganya itu 4.864. Oleh karena Robinson menggunakan dasar tahunan kalender, maka bunga yang masih harus dibayar dan mengamortisasi diskonto pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. 31 Desember 2011 piutang bunganya 4.400, investasi utangnya 487, dan pendapatan bunganya pada kredit 4.887. Setelah itu, Robinson melaporkan investasi dalam obligasi Evermaster pada laporan keuangan tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Untuk laporan posisi keuangan, investasi jangka panjangnya 98.229, pada investasi utang, aset lancar sebesar 4.400 pada piutang bunga. Untuk laporan laba ruginya itu pendapatan dan beban lainnya pada pendapatan bunga itu
sebesar 4.864 tambah 4.887 sama dengan 9.751. Baik, mungkin itu penjelasan dari saya berkaitan dengan soal ujian tengah semester akuntansi keuangan menengah. Terima kasih.